Kalau menunggu kita pas memesan ayam bakar itu kan cukup lama ya. Kita memberikan Air putih saja. Kita berikan tambahan gratis kayak snack kayak apa gitu dihidangkan tapi diusahakan untuk instan. Biar mereka nggak bosan. Biasanya kalau pelanggan itu menunggu lama gitu, lama jadi malas mau balik lagi. Jadi nggak jenuh, nggak bete, apalagi yang jomblo gitu kan. Kena terus yang jomblo. Ada mungkin yang teman-teman masih peran karyawan pelanggan. Jadi sih karyawan kan sudah masuk di people, pelanggan bisa kok mau ditambahin kayak perantara kan dan tadi masuk placing tadi dulu. Silakan kalau perantara mau perantara sama saya nggak ada sama masalah dan cara mengatasi yang lain ada waktu. Mungkin sudah ada tambahan dari kami atau barangkali ada permasalahan yang biasanya dihadapin restorannya Mbak apa? Ada keluhan dari pelanggan. Mungkin kalau semuanya ditemuin apa treble masalah di perusahaan kami itu ada dua hal ya, dua kategori. Yang pertama itu di saat promosi. Di saat promosi ketika ada pemesan itu memang sih nggak termasuk dalam neses. Ketika mesan ke kita tiba-tiba hujan di sana nggak kedengaran, halo di mana ini itu, jadi telekomunikasinya yang kurang. Nah terus ketika kita boomingkan di TV, iklankan di TV, itu juga termasuk dalam ini kita, dalam kendala kita. Ketika TV nyetel TV, terus TV-nya kebetulan lampunya mati, dan itu mungkin kekurangan ini di situ. Itu kan kendala di luar kendali perusahaan. Kalau yang waktu pelanggan yang nggak mau bayar. Iya. Udah pesan makanan, udah makan gak bawa uang. Untuk kendala yang lebih spesifik. Kita kan bayar juga rela. Kalau gitu kita lihat bagaimana apa yang kita kan kalau mau misalnya pengalaman saya ya, kalau kita mau mengikhlaskan atau enggak itu kita lihat ke orangnya tersebut juga seperti apa. Tapi yang lebih spesifik kendala perusahaannya biasanya bahan baku terutama. Pertama bahan baku, yang kedua itu tentang izin dari pemerintahan setempat, itu agak kesulitan. Itu kendala-kendala yang lebih spesifiknya, karena saya juga pernah merasakannya seperti itu. Dan yang kedua itu memang masalah bahan ya. Kadang-kadang ayam itu nggak selalu lagi ada borak atau dan lain sebagainya. Ada virus H2N1, itu yang dari kendala-kendala lebih spesifik. Gimana? Yang ngatasin masalah bahan baku gimana? Mungkin dengan kita mencari penyuplai di tempat lain, kita survei dulu di mana ada bahan baku yang di sana misalnya kita punya kerjasama dengan penyuplai di sebelah sana, di tempat lain juga, karena otomatis kalau yang namanya flu burung itu kan jangkitnya itu di satu daerah, yang daerah lain itu kan tidak. Jadi misalnya kita pas penyuplai kita dari daerah A, mereka sedang mengalami kesulitan, kita bisa nanti mengambilnya dari daerah B. Dan untuk lebih meyakinkan pelanggan itu seharusnya kita juga, ya bukan seharusnya, sedianya kita mengadakan survei lapangan bahwasanya kalau kita itu punya label dan punya sertifikat kesehatan dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Terus untuk positioningnya ini masih kurang ya. Positioning mending pakai misalnya logo ayamnya Mbak Silma kayak gimana, itu kan lebih menarik. Iya. Maksudnya Ayam begini Pak. positioning itu harus spesifik, mau pilihnya gimana. Jadi benar-benar tahu nanti begitu tahu itu, itu punyanya Mbak Silma, udah orang pasti tahu gitu. Terus sama satu lagi,
kalau pelayannya pakai baju daerah. Supaya bisa jalan cepat kah? Atau gitu? Kalau saya pribadi saya nggak bisa jalan pakai cewek. Kira-kira gimana? Apa juga kalau misalnya tiap daerah kan rata-rata yang banyak belibet terus nggak sumuk apa gimana ngelayaninnya gimana kira-kira? Kalau seperti itu kan biasanya kalau masalah desain pakaian biasanya kan ada desainer tertentu yang bisa memposisikan bahwasanya dengan modifikasi modern walaupun kayak jilbab daerah aja kan sebenarnya kan panas ya, orang kok masih aman nyaman aja kalau dipakai di daerah panas, jilbabnya padahal tertutup sedemikian. Maksudnya kalau baju daerah kan tuh maksudnya kan disesuaikan modifikasi dengan perkembangan zaman. Bukan, dengan bahannya juga disesuaikan. Misalkan daerah panas nggak mungkin tuh baju adat dari mana itu, dari Medan itu kan pakai yang panas kayak gitu. Nah itu kan bisa aja pakai bahan yang tipis tapi logonya tetap itu gitu, kayak batik gitu, batiknya itu lebih ditipisin ataupun bisa dikendorin ininya. Udah dulu kan ribet mas. Ada keselaan gitu. Enggak, biasanya dari rumah biasanya. Kan ada asramanya biasanya. Kalau kayak restoran kayak Sari Kuring Indah itu dia punya mes sendiri, terus si karyawan itu datang udah pakai pakaian dari rumah. Jadi enggak ribet dari rumah, kecuali kalau rumah makan warteg gitu kan. Itu pakai kayak gitu ya ribet. Tapi kalau restoran tertentu kayak misalkan yang saya tahu ya di daerah saya itu Sari Kuring Indah, ada restoran ayam 99, terus ayam tulang lunak itu semuanya oke. Dia pakai baju daerah nyaman-nyaman aja. Yang mau ditanyakan lagi? Ada? Iya Mbak Indah, silakan cepat gitu ya. Nanti kalau aku jangan ditanya-tanya ya. Bagaimana cara menyikapi persaingan yang tidak sehat? Ini sekalian persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat yang dimaksud itu dalam kategori apa misalnya? Ya, sepertinya ada pelanggan Lebih spesifik. Oh, seperti apa tadi flashing itu ya? Lebih spesifiknya umpama kalian itu kan berdiri sebuah perusahaan rumah makan di sini ya. Di depannya juga dibangun sebuah perusahaan sama lah, sama ini kayak Koko, kayak Happiness itu kan di depan. Gimana cara lebih memberikan survei pelayanan yang lebih baik. Jadi nanti pelanggan kan akan tahu sendiri yang mana restoran yang lebih nyaman dengan pelayanan yang lebih baik. Mereka itu akan tahu dengan sendirinya. Seperti itu. Makanan juga. Tidak Tadi kan dari awal itu sebetulnya itu wah banget ya dari istilahnya sebuah restoran penuh khayalan. Ini kan baru buka ya istilahnya kan, baru branding sebuah perusahaan dan menjelaskan perusahaan. Tapi kenapa tadi kan di bahasa itu di depan itu di dalam itu terlalu banyak istilahnya promo yang wah gitu. Contohnya yang masaknya itu kan mendatangi khusus chef ya. Terus fasilitasnya itu ada kolam renang, ada tempat ibadah, ada taman bunga, terus ada kali kita bermain anak-anak itu kan otomatis kan dalam istilahnya pembangunan hidupnya itu marketingnya itu kan menonjol banget ya. Terus selain itu kenapa tadi kan di awalnya itu kan ada banyak membuka cabang tadi di daerah Serang, daerah Bandung, daerah mana kan. Berarti kan itu otomatis buka perusahaan langsung mengadakan cabang-cabang. Kenapa mengadakan cabang-cabang itu? Istilahnya itu kan targetnya. Saya ingin tahu istilahnya tuh sebenarnya pembukaan cabang seperti itu termasuk istilahnya diversifikasi perusahaan atau memang dari awal juga sudah ada terus dengan promo yang istilahnya wah banget. Terus bagaimana cara mengatasi otomatis kan
membuat